Hai kawan, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah tema soal contentment, desires and search for fulfillment. Atau ya seputar hasrat, seputar keinginan dan pencarian untuk merasa kita tuh udah fulfill gitu. Nah, terus juga ada soal cerita rakyat dari Jepang dan beberapa teori seputar tema yang tadi kita sebutin. Jadi yuk kita simak. Pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayaknya kurang terus? Padahal kalau dilihat dari luar nih ya, kita tuh rasanya punya cukup banyak kok. Kayaknya ya udah cukup aja gitu dan kita punya banyak hal lah gitu ya kan. Sebenarnya kenapa gitu? Apakah kita emang hanya makhluk yang gak pernah puas aja ya kan? Jadi hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita tua dari Jepang yang judulnya The Stone Cutter. Nah, atau pemotong batu. Dan kita akan bahas gimana cerita ini bicara tentang hasrat atau desire dan pencarian makna kehidupan ini. Nah, jadi alkisah nih dahulu kala di Jepang sana ada seorang pemotong batu yang hidupnya sederhana. Ia hidup dengan cukup gitu. Kagak kaya tapi ya udah cukup aja gitu, sederhana. Nah, suatu hari doi ngeliat nih ada orang kaya yang ngeliwat. Ia pun mulai berpikir ya kan. Aduh, andai aja gue bisa nih jadi orang kaya. Hidup gue pasti bahagia nih, kagak kayak sekarang begini ya kan. Hidup kayaknya sederhana banget, aduh. Dan ternyata keinginannya pun terkabul. Ya akhirnya jadi orang kaya ya kan. Wah, dia punya harta benda segala macam, emas, perhiasan, dah apa aja dah dia punya ya kan. Cuman kagak lama kemudian ia ngeliat nih ada seorang raja lewat lagi. Ia pun mikir, raja tuh lebih kuat ya dari orang kaya. Aduh, gue pengen jadi raja biar kuat juga gitu kan, biar powerful. Dan begitu aja seterusnya. Akhirnya dia ngeliat tuh, ketika dia udah jadi raja, dia ngeliat matahari. Dia pengen loh jadi matahari. Terus dia lihat awan, dia pengen juga jadi awan. Udah jadi awan tuh, dia lihat angin, dia kepengen jadi angin. Begitu aja seterusnya ya kan, sampai akhirnya dilihat batu gunung. Dia bilang, wah batu gunung besar, megah, dan kayaknya kuat gitu. Oh, gue pengen nih jadi batu gunung. Dan akhirnya pun dia jadi batu gunung. Nah, cuman pas dia jadi batu gunung nih, ia kembali melihat sesuatu yang lebih powerful dari dia. Karena bisa motong-motong yang namanya batu gunung. Yang dilihat adalah seorang pemotong batu, ya kan. Dan akhirnya dia sadar, ya ampun, kagak ada habisnya nih, gue kepengen jadi apa, kagak pengen jadi apa. Karena ujung-ujungnya gue pengen balik lagi jadi pemotong batu kayak waktu dulu. Iya, kepengen jadi dirinya yang semula, ya kan. Nah, jadi sebenarnya cerita ini tuh sederhana aja gitu, tapi maknanya dalam banget. Pertanyaannya, mengapa sih kita selalu ingin lebih? Nah, keinginan tuh kayak api. Dia itu bisa kasih kita semangat, tapi juga bisa ngebakar kita. Dalam psikologi, keinginan sering lahir dari perbandingan sosial tuh. Banding-bandingin kehidupan kita sama tetangga kita, sama kawan kita di sosial media, ya kan. Dia udah punya mobil, kita kepengen. Dia udah punya rumah, kita kepengen. Padahal kita juga udah ada gitu hal-hal lain yang bisa kita syukurin ya kan. Cuman karena kita ngebandingin aja, akhirnya lahirlah itu keinginan atau desire ya kan. Kita kagak sadar bahwa sebenarnya kita kagak benar-benar butuh itu hal yang dipunyain sama orang lain itu, yang kita banding-bandingin itu. Kita tuh cuman pengen nyamain
atau bahkan ngelampauin orang lain, ya kan? Nah, masalahnya ketika satu keinginan kita udah terpenuhi nih, misalnya kita ngelihat kawan kita di sosial media, oh dia punya mobil nih, gue pengen juga punya mobil. Akhirnya kita beli dah mobil, ya kan? Alhamdulillah kita sanggup beli mobil tuh. Tapi akhirnya datang lagi keinginan lain, karena teman kita yang lain, kawan kita yang lain ternyata dia punya motor gede gitu. Kita kepengen juga punya motor gede. Begitu aja. Sampai kita punya motor gede, kita lihat orang lain punya rumah, kita pengen punya rumah. Kita udah punya rumah, kita lihat orang lain punya jet pribadi, kita pengen punya jet pribadi. Begitu aja sampai kita memiliki segala hal di dunia ini, tapi rasanya kayak kurang gitu, karena kita selalu bandingin diri kita sama orang lain. Nah, jadi yang namanya keinginan itu kalau udah satu terpenuhi, datang lagi nih yang lain nih, keinginan yang lain yang mau kita penuhin juga. Karena otak kita tuh kayak terus mencari stimulus baru gitu. Inilah namanya hedonic treadmill. Jadi semakin banyak yang kita punya, semakin tinggi juga standar kita. Ya kan? Jadi hedon yang udah kayak di treadmill gitu. Kejar-kejaran sama hedonisme, ya kan? Sama keinginan-keinginan duniawi. Aduh, kagak bakal ada abisnya. Nah, solusinya apa sih? Solusinya itu sebenarnya bukan menghilangkan keinginan, karena sebenarnya keinginan itu ya manusiawi aja gitu. Tapi kita bisa nyadarin dan mengelola keinginan itu. Jadi kita mindful terhadap keinginan kita, ya kan? Nah, disinilah yang namanya mindfulness tuh berperan. Jadi kita kudu sadar tuh sebetulnya sama keinginan kita, ya kan? Kita nggak bisa mengignore atau ngedinai juga gitu keinginan kita. Tapi ketika kita udah sadar, kita ya kagak langsung bertindak gitu. Misal kita pengen mobil, langsung beli, ya nggak gitu juga. Kita kudu nanya dulu nih, apakah kita bener-bener butuh mobil, ya kan? Apakah kita bener-bener butuh kendaraan baru padahal kita udah punya kendaraan yang lama misalnya, kayak gitu-gitu. Atau apa kita hanya ngerasa kurang aja kan ngebandingin, ngeliat teman kita punya mobil 3, kita kepengen punya mobil 3, padahal buat kita satu aja sebenarnya cukup, ya kan? Nah, mindfulness tuh mengajari kita untuk hidup di saat ini tuh bukan untuk ngejar versi ideal diri kita yang kagak pernah selesai-selesai, ya kan? Yang dikejar terus keinginan yang kayaknya ideal gitu. Orang kalau punya mobil 3, mobil 5, mobil 10 tuh udah ideal. Tapi sebenarnya gak akan selesai-selesai. Ketika kita punya mobil 10 juga kita pengen lagi tuh mobil ke-11, mobil ke-12. Kagak ada habisnya kalau kita kagak mindful. Nah, hal-hal kayak gini tuh juga perlu ternyata dalam hubungan. Kita perlu yang namanya contentment dalam hubungan. Ya ketenangan lah, ketenangan batin gitu dalam relationship kita dengan pasangan gitu. Kadang kita kan suka ngerasa pasangan kita kayaknya kurang ini, kurang itu. Kagak bisa ini, kagak bisa itu. Ya kan? Kita bandingin pasangan kita sama pasangan orang lain. Ya entah itu yang kita lihat di media sosial kek, apa kita lihat di film kek, apa kita ngikutin standar TikTok ya kan, atau sebenarnya ya harapan ideal kita sendiri aja. Nah tapi itu kita suka lupa gitu kalau kebersamaan yang tumbuh dari acceptance atau penerimaan gitu ya, dan kesadaran itu jauh lebih bernilai daripada mengejar yang namanya kesempurnaan, daripada ngejar yang ideal-ideal terus ya kan. Karena relationship yang mindful tuh bukan yang perfect gitu, bukan yang sempurna, tapi yang kita tahu kapan kita bisa bilang ya udah pasangan kita tuh cukup buat kita, kagak usah lebih, kagak usah kurang, udah begitu aja udah cukup. Nah itu yang mindful.
Jadi kisah The Stone Cutter dari Jepang tadi tuh ngajarin kita bahwa kita sering lupa bahwa yang kita cari-cari dalam hidup tuh seringkali tuh sebetulnya udah ada dalam diri kita, udah ada kita miliki, ya kan? Cuman kita sibuk aja ngeliat ke atas, sibuk aja nge-compare, membandingkan diri kita sama orang lain. Jadinya kita lupa mensyukuri tempat kita sendiri, mensyukuri apa yang kita punya. Nah, ini tuh bukan berarti kita kagak boleh punya impian. Kita boleh punya impian. Tapi jangan biarkan yang namanya impian itu mencuri kedamaian kita hari ini. Mencuri contentment kita hari ini. Karena mungkin ya, kita udah cukup gitu sebetulnya. Kagak perlu yang lain-lain lagi. Tapi kita cuman perlu untuk menyadari kalau kita tuh udah cukup. Dan kita kagak butuh lebih dari apa yang udah kita punya. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, share, dan komen, dan like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!